Shelley. Ada kiai. Masya Allah. Silakan. أنت تتكلم اللغة العبرية؟ نعم أنا لا أفهم. لا أفهم شيخ. Waalaikumsalam Kiai. تريد في اللغة العربية قليل فقليل. أي شيخنا الحبيب. Ya silakan Kiai. Tafadhal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan dilanjut Bang Zuma. Insyaallah. Kelihatannya akhi, beliau ini nggak bisa bahasa Ibrani. Karena Ibrani itu adalah bahasa suci di sana. Gitu. Oke. Iya. Kiai coba minta beliau tanya apakah bisa beliau bahasa Ibrani. Insyaallah. Syekh, yas'aluka هذا أنا أصدقائنا هل تستطيع باللغة العبرانية؟ نعم أستطيع نعم. Bisa. Ya, silakan akhi Billy. Silakan perkenalan. Shalom Aleichem, Akhi Shelley. אני מדבר עברית קטן. שמי בילי. بيلي أهلا بيلي. ما نسمع בסדר? ברוך השם, טוב מאוד, אני בסדר ואתה? מצוין, אתה מדבר קצת עברית. ברוך השם ואתה? ברוך השם. Besarin. Baru Kasem. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru Kasem, Alhamdulillah. Ya lanjut. Ngobrol. Iya, jadi hubungan Israel Palestina di dalam soal politik memang genting, tapi kalau di dalam soal akidah tetap Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Jadi sahih. Ya. Sahih. לא שלוש, לא שני, לא אחד. هو لو واحد أو لو صمد لم يلد ولم يولد ولم. Masya Allah. Tuhan Ahad. Ahad. Subhanallah. Masya Allah. أفضل استمرار. أين تعلمت اللغة العبرية؟ لا أدري أين يتعلم. Beliau bertanya di mana belajarnya bahasa Ibrani. اللغة العبرية هي يعني لغة سهلة ليس صعبة. Oh, jadi beliau mengatakan bahasanya bahasa Ibrani itu bahasa yang sangat mudah dipelajari, nggak bahasa yang sulit itu, kata beliau. Iya betul. Rabi saya pernah bilang belajar bahasa Arab itu lebih sulit dari bahasa Ibrani. Iya. Ya, jadi beliau bertanya di mana saudara belajar bahasa Ibrani, kenapa bisa berbahasa Ibrani? Ya, first of all, my mom is from Yemen. My mom is Yemenite from Yemen. يمن يتكلمون. نعم. Ya, and terus apa lagi ya? I learned from my Rabbi Tovia Singer. Tovia Singer is very famous rabbi in the world. Yeah. So I learned directly from him how to read, how to write the Hebrew, the lashon Ivrit. Ini bahaya ini. Keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail ngobrol, penyembah bertutut itu bertitit di pojokan nangis. Bani Ishak dan Ismail ngumpul dia berbicara mengenai akidah. Ini Bani Kamfret di sudut nangis pojokan. Perpuluhan bubar ini, perpuluhan menurun. Jadi coba ditanyain sama saya sama teman yang saudara di Palestina itu, bagaimana keadaan sekarang di Israel di Palestina? Apakah sudah damai di Israel dan Palestina? Apakah sudah ada? Sudah ada. Oke. Akhi,
lama shalom be Palestine o Israeli. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. بعزرات الشيخ بعزرات الشيخ. Oke, jadi katanya saya bertanya bagaimana ada perdamaian di Israel dengan Palestina. Dia mengatakan insya Allah Be'ezrat Hashem, jikalau Tuhan menghendaki ya. Mudah-mudahan ada damai ya di Israel, di Palestina. Amin. Be'ezrat Hashem, may Israeli Palestine in shalom. ان شاء الله باذن الله. Ya. Jadi peperangan di sana bukan karena agama akan memilih kan? Bukan kan? Bukan. Bukan. Ah, itu dia. Jadi oten-oten menganggap agama. Inilah kucluk nih. Ini beserak. Ini baru jelas. Kristen dari Bani mana? Bani kucluk. Saya ini tidak mengenal Kristen di sana. Tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal Yesus. Ya. Piring yang dibanting lagi, sayang itu piring. tidak mengenal. Bahkan orang Yahudi sana membantah tentang salib. Apa pula? Nangis di pojokan noten. Beserak dari mana datangnya? Ini sah langsung. Jadi kalian belum pernah nyampe ke sana, cuma congor aja dengar dari pendeta. Ini langsung apa yang mau kalian tanya tentang sana, yuk naik kalian. Tanya, bukti langsung nyata. Ini Yesus nggak bisa bahasa Yunani, kok bisa lanya ke Yunani, kok ibu kotanya Roma. Aduh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini sepertinya beliau ini dalam perjalanan beliau nih. Tadi kan open camp kayak lagi di jalan. Iya, dalam perjalanan. Ya mungkin Bang Zuma mau tanya-tanya bahasa Arab. Bang Zuma kan bisa sedikit-sedikit itu. Lanjut aja, akhi. Silakan. Jadi, insya Allah ya teman-teman. Bagusnya Ini yang pernah nggak ya? yang kita kupas ini adalah keadaan di Palestina hari ini gitu loh. Iya. Iya. Betul. Tadi kan saya juga tanya bagaimana keadaan antara Israel Palestina. Ya, dia bilang insya Allah ke arah yang lebih damai gitu. Ya, mendingan begitulah ya. Kita lihat kayaknya udah mulai arah situ ya. Jadi ya enaklah kita lihatnya, dengernya gitu kan. Dan juga para ziarah-ziarah yang pada berziarah kan bisa merasa aman. Betul. Jadi memang beliau menyampaikan bahwasanya mungkin waktu Bang Zuma juga ada di sana ya kan, waktu itu kan kita sama-sama mendengar bahwasanya di Palestina itu setiap harinya itu ratusan orang-orang itu memeluk Islam. Ini kan kabar gembira ya. Nah, jadi biar saudara-saudara Oten yang ada di Indonesia ini paham, ternyata di balik pengingkaran ya yang ada di sana, ternyata mereka itu justru صديقي من اندونيسيا في المسجد الاقصى. نعم في Indonesia. نعم بالمسجد الاقصى صديق. اسمه محمد. Lihat guys, mukanya saudara kita yang dari Palestina ini seperti saudara-saudara Yahudi mukanya. Mukanya seperti Yahudi. Aduh. Kalau dia pakai kippah, pakai topi Yahudi, udah dianggap Yahudi dia. Iya, persis. Masih ada hubungan darah, akhi. Kan mereka ini ya, sepupuan. Betul. Masya Allah. Iya, Ismail sama Ishak. Iya. Gilir Noten dari mana itu ya turunannya Bang Zum? Dari bom dia. Kok ketawa? Paling nggak bisa kalau dengar bom-bom itu Gurunda. الشيخ يوسف من اندونيسيا.
Oh, saya Yusuf. Oh ini Yusuf PI ini, Yusuf PI habis makan ragi makanya bengkak. لكن يا شيخ لا تعرف أين سكنه في إندونيسيا في المدينة أو في القرية لا تعرف لا أدري والله أنا التقيت به في المسجد الأقصى. Masya Allah. ما شاء الله حين في أمرة أو إلى رحلة هذه الصورة قبل سنة. قبل سنة Qabla sana ma makna akhi? Qabla sana fi lugati Indonesia. 12 Qabla sana itu sebelum setahun ini kurang lebih setahun inilah ke belakang. Oh gitu. Beliau sudah menemui orang Indonesia ini datang ke sana. Ya, jadi bertemu di sana, kenal di sana. Ya, Mas Muhanifan, ya Syekh? Yusuf. Dia namanya Yusuf, tinggal di Indonesia, cuma beliau tak tahu di Indonesianya di mana. Jadi kurang lebih setahun ke belakang inilah, baru-baru aja lah gitu. Jadi Qabla sana itu artinya gini, durung selikur setahun Kang Juma. Ya. Ya Allah ya Karim. Selikur. Kalau susah sama teman-teman molor deh, bisa aja deh. Jadi insya Allah saya ini nanti Bang Zuma ini bisa bahasa Arab juga ini sedikit-sedikit. Bisa. Ya, Khalil. Alumni Ma'had kan, Bang Zuma? Insya Allah. Cuman saya takut sombong nanti ahi. Orang dia di kelas itu tidur mulu di belakang, jangan percaya belum sebesar. Jangan dibocorin sini. ya mungkin teman-teman ya. Nanti insya Allah hari Jumat jam 20 WIB insya Allah Syekh ini akan langsung live kita saksikan Masjidil Aqsa. Mungkin insya Allah beliau ini saya ini akan menampilkan langsung live Masjidil Aqsa dan sejarah-sejarah semuanya. Pertama kali Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj. Insya Allah nanti tonton dan saksikan teman-temannya pukul 20.00 WIB di Komal Blender Official. Insya Allah. Karena di sana pun diperketat, dijaga. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah saya ini udah janji. نعم إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يكون عندكم صلاة العشاء يكون عندنا إن شاء الله صلاة العصر إن شاء الله. Sholat asar di sana. Iya. Bangga kali ya, bangga kita ya. Kita Sholat asar tuh jam berapa sholat asar? Jam 3 lewat sedikit. Ya. Sore. Iya, gam ani tefila minha. Tefila minha. Minha asar. Minha. بالليل. Minha. Coba ditanya akhi Kiai, ditanya kepada Syekh kita, apakah ibadahnya saudara-saudara kita Yahudi dan Islam itu saling mengganggu satu sama lain? Ya Syekh, أصدقائنا يسألك عن عبادة اليهود والإسلام كيف المعاملة في العبادة بين الإسرائيل مع الدين والإسلام. لا المعاملة سيئة جدا. Subhanallah. Allahu Akbar. Merinding saya mendengarkan. Subhanallah. المعاملة سيئة جدا. Allahu Akbar. Coba tanyain yang kemarin Oten lagi ibadah diludahin. Boleh ditanya Ustaz Fala, itu bagaimana yang ibadah itu yang ada di PCB Ludain itu gimana itu? Gimana kurang? Ini kan langsung, langsung ini. Nah, Saya jadi ingat Pak Bombo. Iya. Ada yang mau ditanyakan gimana? Itu yang tadi yang apa betul orang Kristen itu pada saat dia melakukan ibadah dan bertemu dengan para rahib-rahib Yahudi, mereka itu diludahi. Benar gak itu kejadiannya? Oh. Ya Syekh, أصدقائنا يسألك عن المسيح أو هنا دين كريستين أو أوتن يعني أوتن في إندونيسيا ya يسمى أوتن هل يوجد هناك من المسيح أو من الأوتن أو من الكريستين وهم حين عبادة ثم إسرائيليون يغضبون عليهم
Islam la ilaha. نعم نعم يوجد نعم. لماذا تضحك يا أخي؟ لماذا تضحك؟ Allah Maha. Sedih kali ya. Nauzubillah min dzalik. benar, bersera, benar. Aduh, hancur. Allahu Akbar, Masya Allah. Benar kata Akhi Billy tadi, kalau Syekh ini menggunakan kemudian tradisi-tradisi Yudaism dalam beribadah, entah itu pakaiannya persis Yahudi, kita nggak kenal kita. فلاح أخي فلاح Ya. إن شاء الله بعد قليل سأريكم يعني بعض الأماكن إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله سأريكم بعض الأماكن إن شاء الله. Ya, insyaallah. أنا الآن يعني انتهيت. نعم أنا الآن انتهيت من التعليم والآن بالطريق إن شاء الله. يعني إن شاء الله بعد ساعة Naam. إن شاء الله أترككم إن شاء الله معكم إن شاء الله. إن شاء الله. لا نسمع لأن صوتك صغير جدا. Jadi beliau ini baru pulang dari dari taklim, dari pengajian, dalam perjalanan. Nanti insya Allah sebentar lagi. Boleh, beliau mau ini? Beliau masih Tidak. sibuk? Kita boleh bertanya satu pertanyaan? Boleh, berapapun boleh. Cuman beliau ini tadi mengatakan bahwasanya beliau ini Ya, masih habis dalam kajian. keadaan kendaraan dari pulang taklim, jadi masih sedikit terganggu dalam posisi perjalanan itu. Oke. Artinya kurang Saya mau nyaman tanya, lah. Akhi, Syekh, kepada beliau. Ya, apakah orang Yahudi itu pernah masuk ke gereja untuk ibadah di sana, atau malah biasa ke masjid? Oh. Ya Syekh, اسمع كلامي. Kan beliau belum. Jaringan. Beliau dalam perjalanan nih, jadi memang kata beliau agak terganggu sedikit. Ada outline pas di atas ada dia. Isma Kalami, apakah kau mendengarkan suara saya, ucapan saya gitu ya? Nah, itu bisa Bang. Bisa ternyata. Ini lama-lama saya mahir juga ini nanti. Kan pasif tuh, jadi kalau sering dengar jadi mahir nanti. Lama-lama saya tidak di Indonesia lagi nanti debatnya. Bang Juma, Langsung ke sana. Coba pakai bahasa Makassar. Saya ini ngerti bahasa Makassar. Nah, percaya cobain aja. Jangan. Itu kerjain guru kita itu namanya. Iya. Allahu Akbar. Itu penting, Kiai. Penting, Kiai, untuk kita pertanyakan kepada guru-guru kita yang ada di sana. Betul. Apakah teman-teman kita yang senantiasa sama seperti kita, mereka mandi tahir, mereka wudhu, mereka mentahirkan diri mereka itu sama seperti kita umat Islam, tidak masuk ke gereja untuk ibadah, karena menganggap rumah mereka itu adalah rumah pagan gitu. Nah, kalau di Indonesia, sahabat-sahabat Yudaism itu tidak akan mau kemudian mengotori dan menajiskan iman mereka sampai ke gereja, nggak mau. Nah, di sana gimana keadaannya? Ya Syekh, Assalamualaikum. السلام. النت ضعيف بعد قليل إن شاء الله. النت ضعيف. Oh, dia. Ya. Suaranya. Iya. Ya, sebentar lagi. Suaranya. إن شاء الله بعد قليل سأصل إن شاء الله. Sedikit سأكون lagi معكم إن شاء katanya. الله. Naam, insyaallah santazirkan. Kalau gitu kita tanya Akhi Billy aja dulu. Akhi, kalau misalnya antum dalam perjalanan nih, Anda mau tefila, mau ibadah yang ada masjid dan gereja, antum masuk kemana untuk menyembah kepada Hashem? Ya pasti ke masjid lah. Musola Masya itu udah Allah. sering saya lakukan. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Bang Billy, Udah pernah waktu kenapa? itu sama Donditan pernah berapa kali kita pas waktunya, jadi kita sembayangnya bareng gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak pernah gereja? Enggak lah, cuma sampai bayangan gentengnya aja itu ada itunya. Enggak benar, makanya ada itunya, ada aturannya, nggak boleh paling sialnya sampai ke bayangan genteng itu, ada jaraknya gitu. Oh, iya.
Masya Bayangan Allah. genteng, ada bayangannya habis itu doang. Itu ada ada aturan dari para rabinya soal itu. Gitu. Oh gitu. Halakah derabanan, gitu. Halakah derabanan. Jadi hukum-hukum yang dibuat untuk memagari Taurat supaya tidak dilanggar dengan membuat peraturan-peraturan yang seperti itu. Jadi soalnya kalau untuk terpaksa untuk ke gereja misalnya ada apa gitu nganterin orang ya atau gimana atau manggil orang punya utang dalam gereja paling dari situnya aja. Bayangan genteng paling jauh, paling dekat. Bayangan genteng gitu. Paling dekatnya di situ. Bayangan genteng. Bang Billy, Jauh gitu. Nggak boleh Bang masuk. Billy, kalau Islam ini kan mengarahnya kan ke Ka'bah. Kita ya kan ke kiblat, arah kita kan Ka'bah. Kalau Bang Billy kan ke tembok ratapan yang ada di Yerusalem. Itu gimana kalau ngadepnya Abang Billy waktu lagi tevila itu ke Ka'bah? Sah. Kalau di Indonesia dari Indonesia sama Sama. Timur Tengah. kalau dari- Sama. Ini yang Pak Bom ini yang menghadap ke toilet Makanya, tetangga ini ya. yang bahaya ini. Ya. Kalau semua kan apa ya ibadahnya Islam ibadahnya khusyuk ya kan Yahudi juga ibadahnya khusyuk Buddha juga bersemedi ya Hindu juga giliran noten joget hajar main ya kan ibadahnya narik Jadi ada jadi ada kalau di Yahudi kan pertama kita memuliakan Tuhan dulu kan dengan membaca Mazmur gitu. Nanti begitu sudah sampai Amidah ya Semonesre sembahyang doa berdiri harus berdiri kita menghadap pencipta ya Raja dan segala raja. Itu biar kata-katanya kalau ular kamu jalan di kakimu kau nggak boleh bergerak dari posisi nggak boleh itu. gerak. Nggak boleh. Masya Allah. Jadi memang ada Sama di aturannya. Islam berarti. Ketika sudah masuk ke dalam Amidah Nggak boleh gerak. nggak boleh pindah posisi kamu biarpun ada ular lewat nggak boleh tuh. Nah bahkan ada pernah ini ceritanya Yeshu Hanosri ketika dia meminta maaf kepada rabinya kan Yehoshua bin Perak ya karena dia punya salah nih Yeshu ini Rabi dia lagi Shalom Aleichem gak dijawab orang dia lagi Amidah lagi sembahyang nggak boleh jawab biarpun presiden siapapun yang memanggil nggak boleh jawab. Nah Yeshu ini ingin minta maaf karena dia ada kesalahan karena dia Rabi nggak ngejawab cuma dikasih kode tangan gitu maksudnya suruh tunggu tapi kan seperti pergi sana gitu kan akhirnya dia sedih kecewa akhirnya Pergi dia selamanya. dia membuat menyesatkan pengikut-pengikut dari Rabi ini. Jadilah sekte yang sekarang tertenar begitu. Ceritanya begitu. Kalau dari Talmud itu ya cerita tentang Yeshua Hanosri. Gitu. Dia murid yang drop out. membuat murid yang kemudian dikeluarin ya dari muridnya Rabbi Yehoshua ben Perak ya. Itu ada di dalam Talmud kisahnya. Gitu. Jadi biarpun siapapun yang memanggil atau ular lewat nggak boleh kita bergerak dari posisi kita saat itu karena kita sedang menghadap raja dan segala raja gitu. Akhir lanjut. Masya Allah. Ya ada kesamaan dengan ibadah. Tapi kalau temannya blender tak ada ular pun dia bergeser sendiri salto sana salto sini tak apa-apanya. Bang Billy, kenapa kok diludahi bang orang Kristen sana bang? Kenapa bang? Oh itu pas hari raya sebenarnya hari raya akhir. Jadi kan hari raya 7 hari raya ya. Penutupannya itu hari raya Sukot. Habis mereka puasa ya kan Yom Kippur. Mereka merayakan kemenangan di hari raya Sukot. Jadi semua dosa kita bersih tuh. Udah balik lagi nol lagi kita, ya nol lagi hari raya Sukot tuh, ya pondok daun lah. Nah lihat tuh mereka kan lagi bawa lulaf tuh ada bawa lulaf. Nah ada yang mau keluar nih dari tempat ibadahnya dia mau keluar seret. Mereka sebenarnya ragu-ragu. Coba lihat ya dari video itu mereka ragu-ragu mau keluar. Tapi kan mereka memang memang pengen mati demi apa ya? demi ya, demi konyol. Oh, demi dia gitu. Harusnya kalau mereka punya adab, tunggu dulu biarin Yahudi lewat, ini kan hari raya mereka. Baru mereka keluar. Ini mereka keluar membawa sebongkah kayu. Waduh, habis lah. Ya kan?
di dalam kacamata orang Yahudi melihat melihat salib itu berhala yang benar-benar parah. Mereka akan melihat begitu, buset dah. Sama aja ya diludahin lah gitu. Diludahin itu adalah reaksi dari tantangan. Itu kan seperti menantang gitu. Yang menghargai di tanah suci, ya orang-orang ortodok lagi lewat, harusnya tunggu dulu, sebentar ya, Yahudi lewat dulu, ntar gitu. Nah, barulah mereka lewat. Itu sebenarnya orang-orang dari Korea, itu Asia itu. Kalau kita lihat tuh banyak-banyak orang Asia. Nah, sebenarnya kalau orang-orang Kristen yang asli yang tinggal di sana, mereka tahu itu pasti akan begitu. Tapi ini kan orang-orang Korea yang konyol, lihat perempuan yang kita lihat di video beberapa ditampar. Kalian menderita demi Kristus, caranya bukan begitu. Itu cari gara-gara namanya. Udah tahu itu di tanah suci, kalian mengabarkan Injil di tanah suci. Nggak boleh. Kebiasaan kalian itu menyebarkan supaya orang termasuk di Indonesia, kalian ingin supaya manusia di Indonesia ini menyembah manusia. Nggak boleh begitu. Udah punya Tuhan di Indonesia ini, ada orang Islam, ya sudah. Nggak boleh kayak begitu jenisnya di pinggir jalan kalian mengabarkan terimalah Yesus, kalau tidak terima kalian masuk neraka. Apa? Begitu. Makanya udah bagus ini ada api, ya. Api dari dulu sebelum api muncul, dari Bang Zuma itu berjuang dari WA. Ketemu siapa tuh namanya si Herdi, Herdi Pananggong. Habis dulu ya, habis-habisan. Sampai sekarang akhirnya sekarang kan Herdi udah sedikit arah yang lebih benar daripada Tritunggal, kita lihat. Satu Herdi juga dia. Tapi ya kita lihat aja, mungkin Herdi bisa masuk Islam ntar one day lah. Karena kalau masuk Yahudi susah. Herdi. Terus kalau yang hidungnya pesek nggak bisa masuk surga kalau menurut. Aku di Torah tuh baca, ini dari mana nih orang yang hidungnya pesek tidak akan masuk ke Yerusalem baru. jadi yang tidak bersunat tidak boleh masuk Yerusalem baru. Yang pesek juga nggak masuk ke Yerusalem baru nanti gitu. Ya besar perutnya juga siap. Kalau muka kotak Besar perut bom. Ya, orang tuh mengaku Bani Israel, tapi orang tuh mengaku Bani Rohani, Bang Billy. Cuman Bani Rohani itu? Bani Rohani. Kalau ditanya Bani Israel, bukan Bani Rohani katanya. Kayak mana Bani Rohani? Ya mereka kan semuanya dirohanikan. Duit perpuluhan doang yang harus real. Ya, itu di ini Ahi. Tembak. Di Yesus 34:16. Gak ada beliau. Tembak, aduh mak. Oh ya main tembak udah takut terbongkar. Kena tombak. Kena tombak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sambil menunggu beliau, tadi ada pernyataan saya ya teman-teman terkait dengan Yeremia 36 nomor 30. Nah, ini harus dicatat bagi pemula di bawah. Kenapa kemudian saya membawa data ini ketika ada Akhi Billy? Di situ dikatakan begini ya. Di Yeremia 36 nomor 30. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin pada waktu malam. Jadi tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk duduk di takhta Daud. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Nah, kita lihat Yoyakim ini adalah anak Yosia. Jadi Yosia punya anak bernama Yoyakim. Di dalam Yeremia 26 nomor 1. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim yang adalah anak Yosia Raja Yehuda. Jadi saya simpulkan, Yosia punya anak bernama Yoyakim. Yoyakim ini dikutuk oleh Tuhan dengan mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di takhta Daud. Nah, kita lihat di dalam Matius 1 nomor 11. Di situ tertulis Yosia memperanakkan Yekonya. Apa yang hilang di sini? Di sini yang dihilangkan adalah Yoyakim. Kenapa dihilangkan Yoyakim? Karena keturunan Yoyakim tidak akan lagi duduk di takhta Daud. Sedangkan Yesus dikatakan sebagai raja yang duduk di takhta Daud.
supaya Yesus bisa duduk di sana, Yoyakim dihilangkan atau tidak dituliskan di dalam Matius 1 nomor 11. Harusnya Matius 11 ini, Matius 1 nomor 11 ini adalah Yosia memperanakkan Yoyakim. Yoyakim memperanakkan Yekonya. Seterusnya sampai kepada keturunan, sampai kepada nama Yesus tertulis di situ. Sengaja mungkin sengaja dihilangkan nama Yoyakim, atau entah apa alasannya kok ada kakek memperanakkan cucu. Nama bapaknya yaitu Yoyakim tidak dituliskan. Cek per cek ternyata Yoyakim ini dikatakan tidak akan ada lagi keturunannya yang duduk di atas tahta Daud. Sedangkan Yesus digaung-gaungkan adalah raja yang duduk di atas tahta Daud. Sampai sini teman-teman paham enggak ini yang di bawah khususnya? Yang di bawah, paham enggak? Kan saudara-saudara Kristen mengatakan Yesus itu Raja Daud. Tetapi ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 36-30, tidak ada keturunan Yoyakim yang akan duduk di takhta Daud. Yesus dikatakan keturunan Yoyakim. Tetapi nama Yoyakim tidak dituliskan di Matius 1 nomor 11. Pertanyaannya, kenapa penulis Matius tidak menulis kata Yoyakim di situ, nama Yoyakim? Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Kenapa kakek melahirkan Yekonya, si cucu? Karena nama Yoyakim tak ada lagi keturunannya akan jadi raja di atas tahta Daud. Gitu ya. Di mana datanya kalau Yosia memperanakkan Yoyakim? Di dalam Yeremia 26 nomor 1. Oke, baik. Silakan diambil alih, silakan teman-teman semuanya. Lanjut, makasih. Ya, paham. Jadi jelas ya. Sangat jelas sekali tengok perbedaan langsung kita lihat. Mana tadi Bang Billy nggak naik lagi. Jadi Kristen ini memang dari mana datangnya? Kepedean. Tapi kalau memang doktrin, itulah doktrinnya, susah ya. Apapun mau kita bilang, semakin benar, semakin jelas kebenaran Al-Quran itu. Mereka telah tertutup. Kita sama Yahudi tengok baik-baik aja. Kepedean, diludahi. Mereka seles Tuhan di sana. Karena memang betul kata Bang Billy, memaksa. Anda bisa gedein saya nggak? Ada video saya putar nih. Siap, bisa. Tapi ada kekerasan dikit ya. Udah sama saya aja Bang Blender. Enggak sih, nggak terlalu. Nanti aku pindahin. Tunggu ya. Sekarang mah bukan lagi digampar coy. Bukan lagi diludahi. Oh. Betul ya, saya fokuskan dulu kameranya. Soalnya. Nah, udah mantap nggak nih? Bentar ya, gue putar. Tapi nggak ada suara, nggak usah. Ntar dulu ya. Kurang lurus. Pas, udah deh. Oh, Buset. Gak usah lihat semua karena ini di YouTube ngeri. Gile. tadi ada Bang Blender lewat tadi. Lagi ngapain Bang di sana Bang Blender? Itu digambar itu. Digambar bolak-balik. Oh, terus-terusan gambarnya? Digambar bolak-balik dia. Masya Allah. Cuman nggak boleh diputer, nanti kan kekerasan. Makanya kata Syekh itu tadi, di sana itu nggak dikasih pergerakan kalau orang